Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengerjakan tugas melalui aplikasi e-learning. Jenis penugasan yang ada di dalam aplikasi e-learning ini ada dua. Yang pertama yaitu assignment dan yang kedua quiz. Perbedaan dari jenis penugasan yang berbentuk assignment dan juga quiz. Jika untuk penugasan berupa assignment, nanti siswa bisa membaca soal yang berada pada e-learning, kemudian bisa mengerjakannya secara manual melalui buku tulis, dan bisa difoto hasilnya, kemudian dikirim kembali melalui aplikasi e-learning ini. Tapi, jika untuk jenis quiz, siswa bisa langsung mengerjakan melalui aplikasi e-learning ini. Langsung saja kita praktekkan untuk cara mengerjakan tugas yang berjenis assignment. Jadi untuk penugasan yang assignment, di sini contohnya semisal sudah dikirimkan tugas seperti ini, di bawah dari keterangan tugas atau di bawah dari keterangan soal-soalnya ada yang namanya submission status. Nah, jadi submission status itu apakah siswa atau apakah kalian sudah mengirimkan tugas kalian atau belum. Nah, jadi karena di sini contohnya yang digunakan di sini belum, jadi ada tulisan no item. Untuk grading status, untuk penilaian juga not grade atau belum dinilai. Untuk due date di sini adalah batas dari pengerjaannya. Jadi batas dari pengerjaan tugas ini adalah sebagai contoh di sini hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 jam 12 siang. Batas waktunya di sini masih tersedia 14 jam dan 4 menit untuk waktu pengerjaannya. Untuk class modified di sini adalah terakhir dimodifikasi atau terakhir diedit kapan. Karena di sini belum disertakan jawaban, makanya di sini untuk class modified juga masih strip. Masih nggak ada isinya. Nah, untuk cara dari menjawab penugasan yang sistem assignment di sini tadi setelah kalian mengerjakan tugasnya sudah difoto, baru kalian di sini ke bagian paling bawah yaitu di bagian add submission. Kalian tinggal diklik di bagian add submission. Setelah kalian pilih add submission, nah di sini untuk pilihan dari file submissionnya itu maksimal dari file yang bisa kalian kirimkan berukuran 20 MB dan maksimum untuk pengiriman tugas hanya dibolehkan satu file seperti itu. Nah, caranya untuk menyertakan tugas kalian tinggal klik di bagian kiri yang gambar kertas, masuk ke bagian pilihan file picker, baru kalian pilih yang namanya upload a file. Nah, jadi pertama tadi pilih yang gambar kertas yang di paling kiri, terus pilih upload a file, baru kalian pilih yang di bagian attachment di sini. Kalian klik yang pilih file. Setelah pilih file, kalian tinggal cari di bagian dokumen. Nah, setelah dokumen, kalian otomatis masuk ke dokumen yang ada di handphone kalian. Terus kalian pilih yang di bagian 3 garis yang ada di pojok kiri atas. Kalian pilih foto kalian ada di mana. Misal foto kalian ada di gambar misalnya. Kalian tinggal diklik yang gambar. Tinggal kalian pilih misal gambar yang mana. Misal gambar yang ini. Nah, semisal sudah kalian pilih filenya seperti ini. Di sebelah kanan dari tulisan pilih file di sini sudah ada nama dari file yang kalian pilih tadi. Contohnya di sini nama filenya batuk pilek. Nah, tinggal itu di bagian save as tinggal diabaikan. Untuk author kan author ini berarti yang sedang mengerjakan. Jadi otomatis di sini terisi nama kalian. Untuk choose lisensi di sini juga abaikan saja. Jadi untuk save as, author dan choose license di sini tinggal diabaikan, baru kalian pilih yang upload this file. Nah, di sini otomatis akan tampil gambar dari atau file yang kalian pilih tadi. Setelah itu kalian tinggal dipilih yang di bagian bawah gambar ada yang namanya save change yang berwarna biru. Tinggal kalian klik. Nah, jadi di sini submission statusnya sudah berubah menjadi submit for grading. Jadi sudah dikirim
dan siap untuk dinilai. Tinggal nanti menunggu untuk guru bersangkutan memberikan nilai. Jadi nanti akan tampil di bagian bawah dari penugasan ini, begitu. Ini untuk yang cara pengerjaan atau pengiriman penugasan tipe assignment. Jadi untuk yang warna biru tadi saya ulangin di sini, untuk nama penugasannya itu assignment. Jadi nanti kalian setelah kalian membaca perintah dari tugas guru, kalian bisa melampirkan file atau mengirimkan file yang diminta melalui aplikasi ini lagi. Untuk yang selanjutnya di sini adalah penugasan berbentuk kuis. Nah, tanda dari kuis itu adalah berwarna merah dan seperti ada bullet numbering 3 seperti itu. Kuis di sini bisa berupa esai dan bisa juga berupa PG. Nah, bedanya dari assignment, kalau untuk assignment itu jika kalian telah selesai mengerjakan tugas, kalian perlu mengupload file atau perlu mengirimkan file yang telah kalian kerjakan. Tapi kalau untuk kuis, kalian bisa langsung mengerjakan tugas entah itu berupa pilihan ganda ataupun esai langsung dari aplikasi e-learning ini. Biasanya disertakan batas waktu pengerjaan dan juga tenggang waktunya. Sebagai contoh, di sini untuk yang pertama, di sini kuis yang berupa soal PG. Untuk contohnya, di sini kalian tinggal klik di judulnya. Contoh di sini penilaian pertama dalam kurung PG. Kalian tinggal klik atau kalian tinggal pencet di nama dari kuisnya. Nah, setelah itu di sini akan tampil untuk penilaian pertama dalam kurung PG. Di sini pilihlah jawaban yang paling tepat pada jawaban A, B, C, D atau E. Nah, di sini attempt allow-nya ini keterangan dari kuisnya. Attempt allow itu adalah kalian diperbolehkan menjawab pertanyaan ini berapa kali. Nah, di sini hanya diperbolehkan cukup sekali. Jadi pergunakanlah waktu kalian untuk menjawab soal dengan tepat dan cermat. Nah, terus untuk this quiz open at Friday 17 Juli 2020. Jadi kuisnya itu bisa dimulai pada hari Jumat tanggal 17 Juli. Mulai dari jam 12 malam mungkin sudah mulai dibuka seperti itu. Terus selanjutnya this quiz will close on Friday 17 Juli 2020 pada jam 10 siang seperti itu. Nah, jadi kuisnya itu akan ditutup pada hari Jumat tanggal 17 Juli jam 10 pagi seperti itu atau jam 10 siang. Nah, time limitnya, jadi batas waktu pengerjaannya itu di sini diset atau diatur selama 1 jam. Jadi kalian hanya diperbolehkan mengerjakan tugasnya ini selama 1 jam. Jadi nanti kalau sudah mungkin melebihi batas waktu, kalian akan otomatis tersimpan jawaban kalian yang selama 1 jam itu. Terus untuk mulai pengerjaannya, di sini kalian tinggal ke bawah dari time limit yang 1 hour. Jadi di bawah time limit ada yang namanya attempt quiz now. Nah, untuk di bagian attempt quiz now ini kalian tinggal di klik atau tinggal kalian pencet. Nah, baru akan tampil seperti ini. Start attempt. Nah, time limit. Your attempt will have a time limit of 1 hour. Begin to count down and cannot be paused before it expires. Are you sure you wish to start? Nah, jadi ada pertanyaan lagi. Untuk waktu pengerjaannya, batas waktu pengerjaannya itu hanya 1 jam. Nah, jadi waktunya akan dimulai dan tidak bisa di-pause atau tidak bisa dijeda dulu sebelum sampai waktunya berakhir seperti itu. Jadi apakah sudah akan dimulai, apakah akan dimulai sekarang seperti itu. Nah, jadi tinggal kalian pilih yang start attempt yang berwarna biru. Nah, baru kalian pilih, kalian pencet. Nah, setelah itu kalian tinggal lihat ke bagian bawah, di situ langsung muncul untuk question pertama. Nah, jadi nantinya untuk di tampilan di kalian itu bisa di satu halaman itu entah 1 soal atau 2 soal atau seterusnya. Nah, cuman kalau di sini kan hanya untuk contoh hanya baru ada 1 soal, jadi tampilnya hanya 1 soal saja. Terus untuk soal nomor pertama ini sebagai contoh,
Berikut ini merupakan kelebihan internet, kecuali yang A. Sarana komunikasi, B. Biaya akses mahal, C. Internet Explorer, D. Dapat mengirimkan informasi dengan cepat, dan E. Sumber informasi. Nah, misal di sini cara untuk menjawabnya, kalian tinggal lihat di bagian kiri dari jawaban. Di sini sudah ada seperti bullet numbering. Jadi ada lingkaran-lingkaran yang berwarna putih. Kalian tinggal pilih salah satu dari itu. Semisal kalian mau menjawab dengan jawaban B, kalian tinggal pencet yang di bagian B. Seperti itu. Nah, jika kalian sudah menjawab, di situ akan ada tandanya. Nah, jika sudah, kalian bisa lanjut ke soal berikutnya jika memang ada di bagian bawahnya. Cuman karena ini soalnya hanya ada satu, jadi kalian tinggal klik atau tinggal kalian pilih yang finish item. Jadi kalian bisa langsung menyelesaikan quiz ini. Kalian tinggal pilih yang di bagian finish item. Jadi jika sudah selesai mengerjakan tugas, kalian tinggal pilih yang finish item begitu. Nah, setelah itu di sini akan ada Nah, di sini masih akan ada setelah kalian menjawab soal, yang bisa kalian lihat di bagian bawahnya, di sini di bagian quiz navigation, di sini akan ada tampil jumlah dari soalnya. Karena ini jumlah soalnya hanya satu, jadi di sini cuman ada tampil satu. Jadi nanti semisal soalnya ada 20 atau ada 10, di sini akan ada berjejer angka dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai selesai. Terus untuk di bawahnya di sini ada time left. Jadi ini waktu yang tersedia. Jadi ini batas waktu pengerjaan kalian. Jadi di sini waktunya masih 57 menit lagi, jadi masih lama begitu. Nah, jadi untuk nanti saat pengerjaan jangan lupa untuk terus mengecek waktunya. Jadi jangan sampai kalian belum selesai mengerjakan tapi waktunya sudah habis begitu. Dan pada saat mengerjakan tugas, kalian juga jangan sampai untuk membuka jendela navigasi lain atau membuka browser lain, karena nanti bisa berdampak pada pengerjaan ini. Kalian jika membuka aplikasi lain atau membuka link baru, kalian akan otomatis tertutup. Nah, jika otomatis tertutup, kalian akan terkirim seadanya. Jika kalian baru mengerjakan satu soal, berarti kalian hanya dapat nilai dari satu soal itu saja yang kalian kerjakan itu begitu. Jadi jangan sampai kalian membuka aplikasi lain atau membuka jendela browser baru begitu. Nah, jika kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya, kalian tinggal ke bagian finish item yang berwarna biru. Nah, ini. Nah, kalian tinggal dipencet atau kalian tinggal dipilih finish item. Nah, setelah itu di sini akan ada summary of item. Nah, jadi questionnya tadi kan karena contohnya cuma ada satu, berarti di sini questionnya cuma satu. Statusnya answer safe. Jadi jawaban kalian sudah disimpan, istilahnya begitu. Nah, jadi kalian biarpun kalian sudah memilih finish item, kalian jika masih merasa ragu-ragu nih, mau ternyata kayak masih ada. Nah, jika kalian sudah memilih finish item tapi kalian masih merasa ragu-ragu akan jawaban kalian mau mencoba untuk merubahnya lagi, kalian masih bisa pilih yang return to item. Jadi kalian masih bisa kembali lagi untuk melakukan pengeditan, istilahnya. Ternyata tadi jawabannya ternyata mungkin bukan B nih, kayaknya jawabannya bukan B, kayaknya jawabannya yang C nih, tinggal dipilih yang C, misal begitu. Baru kalau sudah selesai, tinggal lanjut lagi ke bagian finish item. Nah, setelah itu kalian tinggal lihat di bagian bawah dari summary of item. Di sini ada tulisan this item must be submit by Friday 17 Juli 2020 4:23. Nah, jadi soalnya ini atau kuisnya ini harus disubmit sebelum tanggal itu, sebelum jam itu gitu. Nah, jadi
Nah, jadi untuk menyelesaikan kuis yang sudah kalian kerjakan, kalian tinggal lihat di bagian bawah dari summary item. Di sini ada yang namanya submit all and finish. Nah, jadi setelah selesai mengerjakan tugas, kalian sudah yakin dengan jawaban kalian, kalian tinggal pilih yang submit all and finish. Nah, yang paling bawah. Nah, setelah itu masih tampil satu pilihan lagi, konfirmasi. Jadi di konfirmasi ini kalian bisa jadi untuk di konfirmasi ini, jika kalian sudah memilih yang submit all and finish, kalian sudah tidak bisa mengedit jawaban kalian lagi. Tapi semisal kalian masih ada keraguan lagi, kalian masih bisa membatalkannya. Bisa klik yang cancel dulu, mungkin akan diedit lagi, baru nanti diklik finish lagi, baru kalian klik yang submit all and finish, baru kalian klik yang submit all and finish. Begitu. Ini untuk menyelesaikan tugas dari kalian. Nah, di sini bisa kita pencet atau bisa kita klik yang submit all and finish karena kita sudah selesai mengerjakan, seperti itu. Nah, terus di sini akan tampil lagi. Nah, jadi di sini akan tampil summary of your previous item. Di sini akan ada keterangannya. Jadi, keterangan dari kuis yang tadi kita kerjakan sekarang sudah ada status finish. Jadi, kita sudah selesai untuk mengerjakan kuis yang pilihan ganda tadi, begitu. Baru untuk kembali ke tampilan awalnya, kalian tinggal klik yang back to the course. Jadi kita kembali lagi ke kursus yang kita ikuti atau kita kembali lagi ke pelajaran yang kita ikuti tadi, yang untuk yang bisnis online. Nah, itu tadi untuk yang penilaian atau kuis yang berbentuk pilihan ganda. Nah, selanjutnya ada juga kuis yang berupa soal esai, contohnya seperti ini. Ini untuk penilaian yang berupa esai. Nah, kalau untuk penilaian yang berupa esai ini, bedanya dengan PG, kalau PG tadi kan kalian tinggal memilih jawaban yang paling tepat, seperti itu. Tapi kalau untuk yang esai, kalian nanti bisa langsung mengetikkan jawabannya itu pada di kotak yang disediakan di bawah dari soalnya, seperti itu. Nah, tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung saja. Sekarang kita pilih yang kuis yang esai, yang penilaian kedua esai, tinggal kalian pilih atau dipencet saja. Nah, setelah itu kalian tinggal ke bawah. Untuk keterangannya mungkin masih sama seperti yang soal PG. Di sini masih ada keterangannya, attempt allow-nya hanya sekali, jadi cukup hanya bisa mengerjakan sebanyak 1 kali. Nah, jadi pergunakanlah waktu kalian dengan bijak. Terus this quiz opennya juga sama, jadi kuisnya dimulai pada hari Jumat tanggal 17 Juli. Terus kuisnya ditutup pada jam 10, time limitnya juga sama, 1 hour atau 1 jam. Jadi untuk batas waktu pengerjaannya tidak akan selalu 1 jam, itu tergantung mungkin dari jumlah soal dan juga dari bobot soalnya. Nanti tergantung dari guru yang bersangkutan atau mapel yang bersangkutan akan diberi waktu berapa lama. Jadi belum tentu batas waktu pengerjaannya itu selalu 1 jam. Nanti bisa saja diubah menjadi 30 menit atau mungkin karena soalnya banyak bisa jadi 90 menit, seperti itu. Tapi karena ini untuk yang dicontoh ini batas waktunya 1 jam. Nah, untuk memulai pengerjaannya, untuk mulai mengerjakan soal esai ini, kalian tinggal pilih yang di bagian attempt quiz now. Nah, tinggal kalian pilih atau tinggal kalian pencet saja. Nah, baru di sini keterangannya juga masih sama seperti yang PG tadi. Nah, jadi di start itemnya ini tinggal kalian pilih yang start item. Nah, di sini langsung muncul untuk contoh soalnya, untuk soalnya. Nah, di sini
Untuk soalnya di sini soal pertama, jelaskan mengenai komponen pemasaran online, begitu ya. Nah, jadi untuk kolomnya di sini nanti kolom untuk mengerjakannya. Jadi kalian bisa langsung ketikkan di sini. Gitu. Terus untuk quiz navigation-nya di sini juga letaknya sama, masih di bawah. Jadi jumlah soalnya ada berapa nanti kalian bisa lihat ke sini. Jadi nanti kalian bisa berpindah ke soal lainnya dari sini atau nanti dari next. Nah, jadi nanti kalian bisa berubah ke soal selanjutnya itu atau berpindah ke soal selanjutnya bisa dari sini, quiz navigation. Semisal nanti soalnya ada 5, kalian mungkin mau melihat dulu soal nomor 1, tinggal dipilih yang soal nomor 1. Atau mau soal yang nomor 2, kalian tinggal pilih yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, seperti itu. Untuk time left di situ adalah batas waktu dari pengerjaannya. Nah, untuk batas waktu dari pengerjaannya itu masih berapa lama? Nah, di sini karena kita baru mulai dan batas waktunya itu 1 jam. Jadi di sini masih batas waktunya itu masih 58 menit lagi. Nah, kembali lagi ke soalnya. Di sini jelaskan mengenai komponen pemasaran online. Untuk menjawab pertanyaannya, kalian tinggal klik di bagian kolom di bawah soalnya, baru kalian bisa ketikkan langsung di situ jawaban kalian. Nah, setelah selesai menjawab, kalian tinggal ke bagian bawah lagi. Di situ jika memang jawab semuanya untuk semua soalnya, semisal begitu, kalian tinggal dipilih yang di bagian finish item. Sama seperti yang untuk kuis yang pilihan ganda, seperti itu. Baru tampilannya kurang lebihnya juga sama seperti yang pilihan ganda tadi. Kalian bisa kembali ke pengerjaan jika kalian merasa jawaban. Nah, kalian bisa pilih yang return to item jika kalian merasa jawaban kalian ternyata masih ada yang mau diganti atau mau diedit. Kalian bisa pilih itu. Tapi jika kalian merasa kalau jawaban kalian itu sudah benar, kalian bisa langsung pilih yang submit all and finish, seperti itu. Ini karena mungkin ini untuk contoh, misal sudah selesai, sudah yakin dengan jawaban yang sudah ditulis tadi, tinggal dipilih submit all and finish. Nah, setelah itu akan ada konfirmasi lagi sama seperti yang soal pilihan ganda. Yang kuis pilihan ganda tinggal dipilih submit all and finish. Nah, di sini akan ada keterangan juga masih sama seperti yang kuis pilihan ganda. Jadi, keterangan untuk kuis esai sudah finish atau sudah selesai kita kerjakan, seperti itu. Nah, kita tinggal kembali ke course dan kita tinggal menunggu dari guru yang bersangkutan atau guru mata pelajaran bersangkutan memberikan nilai, seperti itu. Jadi untuk pengerjaannya sudah beres. Sedikit saya ulangi lagi. Jadi untuk di dalam e-learning ini nanti Bapak Ibu guru bisa menyertakan materi. Untuk materinya yang pertama itu berupa page atau sebuah halaman. Nah, sebuah halaman ini yang ditandai dengan simbol warna biru. Dan yang ditandai dengan simbol warna biru seperti ini. Di dalam page ini nantinya kalian bisa membaca materi yang diberikan oleh guru yang bersangkutan, contohnya seperti ini. Dan juga di situ bisa disertakan video atau bisa juga sambil melihat video yang disertakan, seperti itu. Itu untuk page. Nah, terus untuk yang kedua ada yang namanya file. Untuk file biasanya ditandai dengan warna merah seperti ini. Nah, dan juga disertakan ukuran dan juga tipe dari filenya, seperti itu. Jadi kalau kita klik yang file, nah nanti akan otomatis mendownload file yang sudah dilampirkan atau file materi yang sudah dilampirkan oleh guru mapel yang bersangkutan, seperti itu. Nah, terus setelah kalian membaca materi, di sini di dalam e-learning ini juga ada bahan untuk evaluasi atau pengambilan nilai. Untuk pengambilan nilai ada 2 jenis. Yang pertama yaitu berupa assignment. Untuk assignment di sini berwarna biru biasanya seperti ini.
Kalian bisa membaca tugas yang diberikan oleh guru yang bersangkutan, baru kalian setelah selesai mengerjakan, kalian bisa mengirim kembali file atau dokumen yang telah kalian kerjakan sesuai yang guru minta melalui aplikasi e-learning ini lagi di bagian add submission seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada kuis yang berupa PG dan juga kuis yang berupa esai. Nah, biasanya ditandai dengan simbol seperti ini. Nah, untuk yang penilaian berupa kuis, kalian bisa langsung mengerjakan langsung dari aplikasinya. Kalian bisa mengerjakan langsung dari aplikasinya. Untuk yang pilihan ganda, kalian bisa langsung memilih jawaban yang tepat. Sedangkan kalau untuk esai, kalian tinggal mengetik atau kalian tinggal menulis jawaban kalian melalui aplikasi ini, begitu. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial ini bisa membantu, dan jika nanti mungkin masih ada kendala pada saat pengerjaan, bisa langsung ditanyakan atau bisa langsung bertanya ke guru yang bersangkutan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.